Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcastnya Bang Takur and Friend. Nah, sekarang friend gue ini adalah rekan kerja yang dulu di tempat yang lama ya, di tempat sebelumnya. Jadi ada dua sebenarnya sini ada Mas Santo sama Mas Iik. Jadi dua dua teman gue ini mereka anak rantau. Jujur mereka anak rantau dan mereka perjuangannya keren banget dari kisah-kisah mereka dan sayang kalau nggak dipublikasikan gitu karena kisah ini bisa jadi motivasi sama inspirasi buat pejuang-pejuang yang sedang berjuang di kehidupannya, juga pejuang-pejuang yang mungkin sekarang lagi di layoff atau kena cut off atau lagi nyari kerjaan, juga pejuang-pejuang keluarga yang lagi bangkit sama terpuruk di kehidupannya gitu. Jadi kita kasih kisah inspiratif lah, kisah-kisahnya mereka ini semoga bisa membangun kalian dan bangkit buat terus lanjutin hidup gitu. Amin. Jadi amin. Pertama-tama mungkin dari Mas Ik dulu kali ya, karena yang gue tahu beliau ini aktivis gitu, aktivis apa Mas? Aktivis ya kamisan ya, sering ikut kamisan ya? Asyik Kamisan, Ya, Rija sama Greenpeace. Greenpeace juga tuh lagi yang sekarang lagi rame ya. Iya. Dan beliau juga sekarang kuliah di salah satu kampus dan jurusannya hukum. Nah, itu yang mungkin nanti kita pengen tahu kenapa ngambil hukum. Dan sekarang mungkin dari Mas Ik kita pengen tahu cerita atau kisah Mas Ik sampai saat ada di posisi ini dan dulu pernah ada di titik terpuruk gak sih Mas Ik gitu dan akhirnya bangkit lagi, dan itu kenapa gitu? Mangga dari SD terserah atau dari kuliah baru kuliah ya kemana, atau dari SMA, dan mungkin dari ini kali ya peralihan Mas Ik dari kampungnya mana sih? Cirebon. Oh iya, dari Cirebon akhirnya ke daerah Depok Jakarta gitu. Sok mangga Mas Ik. Oke, selamat sore Bang Opik dan makasih banyak. Jujur, nggak ada Bang. Nah, memang dari dulu juga senang banget sama sospol kan, sering-sering beli buku terkait sosial politik, terus sering Dari SMP ke SD? Enggak, SMA. Oh, SMK. Mulai interest ke sospol itu di SMA. SMK itu di Cirebon. Iya, Madrasah Aliyah sih. Oh, Madrasah. Madrasah Aliyah gitu Oh. kan. Nah, terus ya waktu itu juga kan beasiswanya itu adalah SNMPTN bukan SNBT. Nah, itu saya sempat ikut Bang dan alhamdulillah keterima di UIN Sunan Kalijaga Jogja gitu kan. Mantap ya. Nah, cuman karena waktu itu bapak saya kena layoff juga dari perusahaan yang sebelumnya ada tunggakan mobil gitu kan, yang masih kurang lebih. Kalau udah punya mobil mah orang berada tuh. Ya alhamdudillah, maksudnya cukup lah kan, cukup gitu kan. Nah terus karena saya kebetulan anak pertama juga kan, laki-laki, jadi saya ya udahlah memutuskan untuk tidak melanjutkan ke jenjang kuliah gitu loh, terus kerja dulu. Dan waktu itu kan karena di daerah Cirebon itu UMK-nya cuma 2,5 jutaan gitu loh, jadi kayak sih nggak cukup nih buat membantu ekonomi keluarga gitu. Jadi saya ngerantau ke daerah Bekasi gitu. Di situ saya masih tinggal dulu sama om saya, Bang. Oh iya, Om. Masih tinggal sama Adik mama, adiknya bapak. Oh. Enggak, maksudnya diizinin tuh ngerantau sama orang tua. Diizinin sih Bang, karena ya memang lagi butuh banget nih keluarga gitu loh, buat ada pemasukan buat bayar tunggakan tersebut gitu kan. Nah, Kenapa nggak dijual aja sih mobilnya? Ya mungkin sih karena memang bentar lagi sih Bang. Lagi sebenarnya. Apa tuh kalau boleh tahu mobilnya? Mobilio. Wih, mantap, orang kaya udah bener pasti. Bapak saya juga kan waktu Berada. itu kan tahun 2017 itu ya awal-awal ojol masih ada di Indonesia kan. Nah, bapak saya sekalian grab mobil juga dan pendapatan setiap hari itu lumayan banget. Di tahun 2017 kalau apalagi grab mobil. Maksudnya kalau boleh nyebut nominalnya ya mungkin satu hari itu bisa dapat Bang 1 juta lebih. Wih, mantap gitu. ya. Di tahun 2017, tapi kalau tahun-tahun sekarang udahlah jangan ditanya gitu. Nah, udah saya merantau di daerah Bekasi gitu dalam 2 minggu. Bekasinya mana? Di Lipo Cikarang.
di Cikarang di Cikarang Selatan. Terus saya masih tinggal sama saudara dan tiap hari itu bang saya ya sebenarnya kan udah di zamannya nyari kerja itu lewat online gitu, lewat email, lewat gitu. Cuman karena di situ juga pabriknya banyak banget dan jadi ya saya selain ikhtiarnya lewat online juga saya random datang ke tempat bang. Jadi ya waktu itu kan karena motor pun nggak ada gitu loh, jadi saya pinjam sepeda saudara buat keliling pabrik gitu kan bang, langsung pakai baju hitam putih gitu loh. Sorry, mundur sedikit. Pas kan dirimu cerita kan bokap kena layoff ya, berarti kan udah punya mobilnya juga, berarti sebenarnya saat itu hidup tuh udah terpenuhi ya, maksudnya sebagai seorang anak nih dengan bokap gawainya apa? Kena layoff? Di perusahaan swasta juga sih bang, jadi buruh. Komunikasi. Gitu. Manufaktur jadi di teknisi tower gitu. Oke, gaji lumayan lah ya. Maksudnya dulu mau apa-apa gampang gitu ya, bisa gitu. Nah, terus tiba-tiba bokap kena layoff dan lo harus berjuang buat nyari kerja gitu kan ya. Maksudnya dengan tadi lo akhirnya naik sepeda yang tadinya lo mungkin kalau bokap masih gawe lu udah punya motor kali ya gitu, atau udah punya memang saat itu pas SMK itu? Motor sih ada, cuma kan di kampung bang, dan itu kan cuma satu, jadi untuk mobilisasinya orang. Iya maksudnya kalau misalnya bokap masih kerja mungkin ya lu nggak naik sepeda gitu, udah naik motor gitu walaupun di Bekasi gitu. Iya, dan itu juga mungkin udah kuliah gitu ya. Nah ya itu sih jadinya sesuatu yang sebenarnya saat itu kita ngerasa berat. Ya itu karena keadaan sebenarnya kan ya. Kita terpaksa jalannya karena keadaan gitu kan ya. Sebenarnya dari hati mah saat itu kesel kan? Kesel ya, kesel juga sih bang, tapi di satu sisi juga ya itu merupakan tanggung jawab saya juga sih sebagai seorang anak gitu kan. Jadi ya udahlah saya. Berarti kita ada samanya Kita ada samanya. Bokap gue juga waktu itu kena layoff juga. Gue lagi kuliah, lu masih mending belum masuk kuliah, gue udah kuliah semester 4. Akhirnya ya udah berhenti di tengah jalan, mau ngelanjutin udah nggak sanggup lagi gitu, udah selesai. Berarti kita misalnya, jadi akhirnya gue kerja di episode sebelum itu gue pernah cerita gue kerja bantu skripsi orang, jagain toko ikan, serabutan kayak gitu, ngamerain dangdutan, ya suka enggak? Cuma karena keadaan kita butuh buat ibu sih, balik lagi ke ibu sih, karena ibu butuh uang buat rumah tangga, mau nggak mau kan kita sebagai anak pertama ya harus ini ya, mungkin kita punya persamaan seperti itu, anak pertama bokap kena layoff ya kita harus berjuang. Nah itu lanjut ya, terus ya di situ saya benar-benar ikhtiar banget bang buat nyari kerjanya gitu loh. sepeda ya gila sih setiap pabrik, dan sebenarnya bang ya ini sih salah satu pengalaman yang aku sampai sekarang masih ingat, tapi bukan berarti diingat karena dendam ya. Cuman aku jadi pelajaran aja bahwa menghargai orang itu dengan sesederhana apapun itu akan sangat berarti banget bagi orang tersebut. Karena ada suatu ketika saya itu datang ke sebuah pabrik, ya jangan sebut namanya lah ya. Cuman saya masih ingat di Bekasi ya, di daerah di Cikarangnya waktu itu, di daerah Cikarang Selatannya, kawasan Ejim gitu kan. Aku datang gitu kan, terus aku bawa map coklat, baju hitam putih, pakai sepeda. Saya baru turun dan pengen nyamperin security-nya, belum saya ngomong, belum saya nanya ada lowongan pekerjaan apa enggak, security-nya langsung bilang, "Mas, maaf mas, nggak ada pekerjaan di sini," katanya. Jadi kan ya menurut saya sih ya, tapi kan lu udah pakai maaf gitu. Iya, tapi saya belum ngomong sama sekali bang. Karena lu udah pakai baju hitam putih. Iya. Ya kan? Iya sih. Iya, itu security pasti udah ngelas. Wah, masa lu mau gali sumur kan nggak mungkin dong. Iya pasti kan mau nyari kerjaan gitu dengan rapi-rapi kayak gitu. Iya sih. Iya kan? Tapi dia pakai maaf dong. Nggak pakai jujur gitu. Oke, maaf ya. Tapi saya belum ngomong sama sekali gitu. Oh iya, sakit tuh ya. Ya biasa aja sih bang maksudnya. Ya dijadiin pelajaran aja lah. Iya. Dan guru terbaik bagi kita. Terus setelah 2 minggu di Cikarang saya dapat pekerjaan di perusahaan. Oh, akhirnya dapat. Setelah berapa bulan tuh? Itu setelah 2 minggu. Sebentar tuh itu.
alhamdulillah Bang dapat di perusahaan elektronik. Dia vendornya salah satu perusahaan televisi yang terkenal juga di Indonesia. Cuma vendor itu di perusahaan di bagian molding. Aku kerja di situ selama 6 bulan gitu kan. Terus karena mungkin sistem pekerjaannya juga sama ya, ada outsourcingnya juga Bang. Nah, cuman bedanya outsourcingnya di pabrik saya yang sebelumnya sama yang sekarang ini, kalau di yang sebelumnya itu outsourcingnya kantornya itu di luar pabrik Bang. Jadi dia itu nggak bisa ke audit sama yang punya perusahaan utamanya gitu. Ya. Nah, pada saat perjanjian di awal juga potongan itu hanya 200.000 Bang per bulan. Potongan apa? Potongan yayasan. Dari gaji? Iya. Yayasan nggak bener dong itu? Enggak Bang, pada realitanya itu 1,5 juta aku dipotong. Jadi pada saat itu kan enggak gini. Di episode Tuan Takur and Friend itu sebelumnya kita juga narasumbernya tamu kita HR. Nah, dia pengalamannya pernah ada di outsourcing juga. Dia menjelaskan bahwa sebenarnya yang harusnya bayar untuk outsourcing itu adalah perusahaan itu, bukan potong dari gajinya si karyawan. Itu salah. Undang-undangnya udah ada. Nah, kok ini aneh ya? Benar Bang. Sampai 1,5 juta? 1,5 juta. Gila sih itu. Jadi ya mungkin karena nggak dilaporin. Ya waktu itu kan saya juga masih belum ada bekal ilmu apa-apa buat ngelaporin. Yang lain, yang nggak lapor ke foreman, supervisornya gitu. Mereka juga ya bungkam gitu loh. Ya bisa jadi, ya saling itu mah ya. Iya. Gitu. Banyak itu karyawannya yang kena potong. Lumayan sih Bang, lumayan banyak. Waktu itu kan saya masuk itu barengan sama teman-teman itu ada 5 orang. Dikit gitu kan, cuman ya per minggu itu sering banyak karyawan-karyawan baru yang masuk. Ya iyalah, iya. Tapi emang kontrak cuma 6 bulan? Sebenarnya sih lebih dari 6 bulan Bang. Jadi nggak ada perjanjian kontrak pasti berapa bulan. Nah, itu pakai WT-nya gimana? Menyebutkan nggak bahwa akan ada potongan bla 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 gitu? Anehnya tuh Bang ya, pada saat di awal itu setelah interview sama user gitu kan, kita itu nggak dikasih tahu dulu perjanjian kerjanya sebelum kita tanda tangan kontrak gitu. Itu nggak dikasih tahu dulu, dan ya memang kesalahan saya juga waktu itu ya cuman tanda tangan aja, saya nggak baca detail dulu gitu. Jadi ya efeknya ya gitu, saya nggak tahu menahu tentang perjanjiannya terus dipotong dengan sekian juta, kan jadinya kaget juga gitu. Iyalah, gila sih. Bulan pertama atau terus-terusan? Itu ya selama 6 bulan segitu. Astagfirullahaladzim amat ya. Terus-terusan. Parah deh gitu kan pokoknya. Terus akhirnya akhirnya selama 6 bulan itu ya aku milih resign. Jadi bukan habis kontrak tapi resign diri. Iya. Sebenarnya juga itu 6 bulan saya benar-benar nguat-nguatin diri untuk bisa bertahan di perusahaan tersebut karena memang karena ada kebutuhan rumah. Betul. Ya di teman-teman yang baru masuk barengan saya 5 orang itu di hari pertama cabut 2 orang, di hari kedua cabut 3 orang gitu loh. Pokoknya yang bertahan. Iya. Itu mungkin yang orang tuanya masih kerja gitu ya, dan rumahnya daerah situ gitu ya. Dan mungkin juga itu udah tahu bobroknya yayasan itu, karena yayasan nggak begitu. Mungkin yayasannya sekarang udah nggak ada kali. Iyalah, ngaco itu udah kena audit itu mah. Harusnya. Iyalah. Kena audit. Karena ya meskipun sepengalaman itu masih belum seberapa ya Bang di daerah Cikarang gitu. Ya itu banyak banget mafia-mafia di situ sih. Gila sih ya. Iya. Calon-calon pekerja gitu kan, yang harus bayar sekian juta dulu. Betul. Iya, banyak yang kayak gitu tuh. Itu banyak banget. Lanjut Bang. Nah, setelah aku resign gitu kan, ya tetap sih Bang dengan tanggung jawabku sebagai anak pertama, ikhtiar nyari-nyari. Itu masih tinggal di rumah saudara? Enggak, aku pulang ke Cirebon. Enggak, maksudnya selama 6 bulan itu kerja tinggal di rumah saudara? Oke. Tinggal di rumah saudara. Terus pulang kampung setelah 6 bulan itu, dan saya ya tetap nyari-nyari kerjaan di daerah Cirebon gitu kan. Gitu. Terus juga ngemail ke daerah luar Cirebon. Tahun berapa itu Mas?
Itu tahun berapa ya? Sekitar tahun 2021-an. 2000? Maaf, tahun 2020-an. Pas Covid dong berarti? Pas Covid. Gitu. Nah, dirimu itu resign emang pas Covid atau Pas sebelum? Sebelum Covid, Bang. Oh, sebelum Covid. Sebelum Covid, gitu kan. Terus, enggak, Bang. Pada saat itu memang udah Covid duluan, Bang. Makanya. Makanya kan waktu itu saya juga bikin surat lamaran pekerjaan itu kan bukan pakai ijazah tapi SKL, surat keterangan lulus. Karena waktu belum itu kan nggak ada ujian nasional. Dirimu lulusan Covid. Lulusan Covid. Walah. Anak Covid deh. Covid gitu. Berarti pas kerja situ tuh sebenarnya udah transisi Covid ya, pas di Kalipo itu ya. Iya. Terus ke Cirebon, akhirnya ngelamar-lamar lagi. Dan ya, aku pikir ya dari sekian banyaknya lamaran yang aku kirim gitu. Iya, kita email. Siapapun nih yang manggil pertama dari lamaran Nazar tuh, aku pintu rezekiku. Betul. Terus alhamdulillah dapet di perusahaan sekarang, gitu kan. Yang sekarang ini? Iya. Loh, bukannya lewat si saudara? Iya, itu lewat saudara gitu kan, terus dipanggil langsung sama perusahaannya sekarang. Saudara itu cuman si Om itu kita panggil Om ya? Iya, Om. Apa Pak Di? Om ya? Om. Iya, si Om itu naruh ke yayasan ya? Yayasan. Iya. Berarti emang diprosesnya pertama dari perusahaan yang sekarang. Iya. Ya udahlah. Ya tapi interviewnya sama yayasan kan? Lu yang interview siapa ya? Bukan gua ya? Bukan. Siapa? Bukan. Boleh nyebut nama? Sebut aja nama. Pak Hera sama Bang Faris. Bang Faris. Iya. Tapi itu berarti pas lagi under gua ya, Mas? Itu under gua, tapi mungkin gua saking banyaknya kali. Iya. Iya, berarti lu pas gua itu. Berarti sebenarnya cuman emang enggak. Oke. Tapi ditemenin sama yayasannya kan ya? Enggak. Enggak. Mereka berdua. Itu offline. Offline. Dateng ya? Offline. Langsung datang. Itu 2000 berapa itu? Itu kayak tahun 2021 di awal-awal tahun. Iya benar. Aku masuk di perusahaan yang sekarang ini bulan Februari. Sama Chandra bulan mana? Duluan saya, Bang. Duluan dia. Duluan saya. Sama siapa? Chandra. Sama Chandra. Duluan Chandra aja online itu sama Chandra online ya? Enggak tahu tuh, Bang. Pokoknya saya masih ingat banget interviewnya offline di kantin gitu kan, terus jam 2. Jam 2 siang. Nah, itu dari Cirebon datang ke rumah si Om. Nginepnya di rumah Pak D dulu. Di mana? Ada saya yang di daerah Cibubur. Nah, sebelum mendapatkan gaji 1 bulan pertama gitu kan, sebelum mendapat penghasilan, saya masih tinggal dulu sama Pak D di daerah Cibubur. Itu juga, Bang, waktu tinggal sama Pak D juga perjuangan banget juga sih, gitu kan, karena masih belum ada kendaraan dan kendaraan yang Pak D saya punya juga itu pas banget sama yang dipakai juga sama keluarganya. Jadi saya naik Jaklingko, Bang. Dari daerah 2021 udah Jaklingko ya? Iya. Udah ada ya? Benar. Pak Anies. Mantap Pak Anies. Nah, dari daerah rumah Pak D ke jalan raya itu kan bisa pakai Jaklingko. Dari jalan raya ke perusahaan sekarang itu berarti naik T11. 37 ya? 37 ya. Nah, oke, kalau shift 1 akomodasinya bisa terpenuhi semua, ada semua gitu loh. Cuma kalau shift 2, Bang, Jaklingko udah nggak ada. Pulangnya ya? Iya. Lah ini gimana ngakalinnya? Nah, kebetulan ada satu teman di perusahaan sekarang yang baik juga, Bang. Sampai sekarang masih ada orangnya? Namanya Ali Sobari. Piker ya? Sekarang udah nggak ada ya? Masih ada, cuman masih ada. Dia kan rumahnya itu di Cibubur juga, dekat rumah adik saya kan. Gitu. Kebetulan kita satu shift. Cibuburnya mana sih? Cibuburnya di Jaklingko. Cibubur itu yang kantor kecamatan. Aronina. Ini nggak tahu Taman Wiradatika? Tahu. Nah, sebelum Taman Wiradatika itu. Pom bensin. SMK 52. Iya, benar. Daerah situ. Gitu kan, jadi teman yang satu arah, jadi setiap shift 2 tuh saya barengan sama dia. Baik juga ya. Sama Ali itu. Ali Sobari. Iya. Ya kalau shift 3 juga, kalau shift 3 sih masih bisa, Bang, saya berangkat jam 8-an. Biasanya jam 8 malam gitu kan, biar masih ada Jaklingko, sampai ke jalan raya baru naik angkot.
Bang kalau shift 2 deh. Iya benar-benar. Itu kan pernah juga waktu saya masih belum kenal Bang Ali Sobari gitu kan, jalan kaki Bang saya tuh. Buset, dari Cibubur, dari Jalan Raya Bogor ke Iya. Cibubur situ. Buset, nyampe jam berapa itu? Eksklusif ya. Gila, keren juga. Kayaknya kalau Bang takut gitu. Berapa minggu kayak gitu ngelakuin? Berapa Ya sih, kita baru- bulan? Enggak nyampe berbulan-bulan Bang, cuma 2 hari doang kok. Wih, 2 hari anjir. doang. Berapa menit nih jalan kaki? Kayaknya sih Setengah jam ya? Hampir 45 menit Bang. Iya, pastilah. Berarti lewat yang dalam ya? Iya. Nggak lewat yang lurus Arundina kan? Berarti belok ke kiri. Itu pakai map tuh, jalan kaki pakai map. Udah tahu. Udah tahu Oh, udah tahu jalan. Enggak tahu jalannya. Anjir, jam 11-an itu kan? Heeh. Aman-aman aja, nggak ada Aman-aman aja sih. begal-begal. Mungkin Tapi masih rame sih daerah situ jam segitu ya. daerah situ kan masih rame. Jam 11. Keren. Dari anak yang ya berarti ya berkecukupan lah ya, sampai punya perjuangan kayak gitu, keren sih gitu. Untungnya ya orang tua ngedidik dirimu tuh dengan iman dan kasih sayang yang baik lah gitu. Jadinya ya lo nya juga nggak macem-macem gitu ya. Maksudnya nggak kenapa harus kejadian kayak gini sama gua nih gitu kan, ada yang kayak gitu. Cuman lu tetap ya terus aja lanjutin hidupnya kayak gini ya gitu. Emang yang udah dilukisin dan ditulisin sama Allah kayak gini ya udah gitu kan. Iya, karena di saat itu juga Bang, aku juga tuh mikirnya ya, setiap kehidupan yang berada di fase diri kita di arah yang paling sulit itu adalah kesempatan kita buat naikin value diri kita gitu. Jadi iya, maksudnya kita kalau stagnan ada di zona-zona yang nyaman-nyaman aja gitu loh. Ya value diri kita pun nggak akan naik-naik gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa mendongkrak batasan-batasan diri kita yang sebelumnya. Tapi kan lebih enak juga, Mas Iik juga lebih bahagia lah kalau misalnya nggak usah ngalamin hal ini, tapi ya saat itu setelah SMK yang langsung setelah lulus SMA langsung kuliah itu kan juga lebih nikmat kan sebenarnya. Tapi kan Allah lebih ideal. Terlalu enak lu. Ini kayaknya orang bisa diuji deh dengan levelan yang berat nih gitu. Benar. Biar ya itu tadi ningkatin value lagi gitu kan. Aku juga jadi makin dewasa aja ya. Maksudnya makin dewasa itu Bang, jadi ekspektasi yang nggak bisa terwujud itu jadi bisa aku maklumin gitu loh Bang. Contoh? Dulu kan mungkin karena masih ada di zona-zona yang nyaman-nyaman dan bahagia-bahagia aja. Jadi setiap ekspektasi yang aku bangun itu pengennya harus terwujud gitu. Iya. Sekarang ini kan bahwasannya ya nggak semua ekspektasi yang kita bangun itu bisa terwujud. Ada aja ya mungkin ya jauh banget dari ekspektasi gitu loh, dan itu ya mungkin salah satu Tuhan pengen membawa diri kita ke jalan yang sebenarnya kita butuhkan. Betul. Karena kan apa yang kita ekspektasikan itu belum tentu betul yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan. Iya, tapi yang kita inginkan ya. Setuju gua setuju tuh mas statement itu tuh. Jadi ambil makna ke arah situ sih. Iya, benar. Jadi ekspektasi atau harapan yang memang kita mau itu kadang bukan harapan yang kita butuhkan, tapi kadang harapan yang kita inginkan. Tapi sebenarnya Allah itu ngasih ke kita itu adalah yang kita butuhkan sebenarnya. Cakep. Terus lanjut setelah itu akhirnya gaji pertama dapat beli motor? Enggak, gaji pertama dapat itu saya pindah kos sendiri. Oh gitu. Gitu kan, karena kan sebelumnya juga saya pernah tinggal sama saudara yang di Cikarang itu selama 6 bulan dan ya tinggal sama saudara ya enak sih Bang. Betul pasti. Kita semua pasti paham lah. Iya. Gitu loh. Nah terus saya ngekos sendiri gitu kan ya, karena selama 1 tahun saya di perusahaan yang sekarang itu ya sebagian gajinya masih untuk keluarga di rumah. Jadi saya masih bokap itu saat itu masih nge-Grab? Masih. Karena cicilan mobil juga 1 bulan itu lumayan, sebutlah 4,5 juta. Wow. Gitu. Mantap saya sama bapak itu, ayo kita bareng-bareng buat lunasin. Gitu. Adek udah kerja? Apa masih sekolah? Gapnya jauh-jauh banget Bang. Saya kan punya 2 adik, laki-laki semua. Jadi sama adik yang di bawah saya itu gapnya 5 tahun, terus yang bontot 10 tahun. Jadi masih sekolah semua. Pindah ke kos,
pindah ngekos gitu kan. Nah, dekat perusahaan yang sekarang nih dekat tadinya perusahaan ya yang oke. sekarang. Jadi bisa jalan kaki. Oke, Sengaja oke. nyari kos-kosan yang dekat sama Betul. perusahaan. Iya, kita pernah ketemu ya waktu itu ya. Jalan kaki. Ya pokoknya selama 1 tahun itu jujur ya, saya masih belum bisa menikmati gaji saya sendiri, Bang. Selama bro? Selama 1 tahun saya di perusahaan yang sekarang. Nah, Nah gitu. Nah terus alhamdulillahnya memang karena time is flying ya, maksudnya waktu Asik, berjalan time is dengan flying. cepat Oke, gitu oke, kan. oke. Jadi ya udah Time dalam flies. 1 tahun itu ya beban-beban internal itu sudah mulai selesai. Oke, Gitu kan. yang Jadinya mobil udah selesai, udah lunas udah gitu. lunas gitu kan. Nah terus ya mungkin saatnya saya self reward juga. Wih, langsung party ke diskotik. Kau enggak? Bukan. Saya beli motor gitu. Oh iya, ntar, Saya oke. beli motor karena waktu itu juga lagi covid kan, perusahaan farmasi kan kalau lagi covid kan emang Iya, iya, volume hype-nya lagi lagi naiknya, tinggi iya, banget, iya, iya. gitu kan. Jadi ya alhamdulillah dalam 1 tahun motor juga lunas. Ih, mantep ya. Iya. Disitulah kayak yang tadinya saya lagi ada di ya mungkin level keluarga yang rendah ya, Bang. Dari situ kayak mulai naik lagi gitu. Dan sampai di titik ini saya jujur ya masih menikmati banget hasil pekerjaan saya untuk diri saya sendiri, Bang. Sebagiannya tetap untuk orang tua. Iya, iya, iya. Ya makanya kan untuk sekarang ini motor saya udah lunas gitu loh. Saya baru impian yang dulu sempat kejeda dulu, Iya, saya iya. wujudkan sekarang. Kuliah. Itu Iya. makanya saya ngambil Ganti kuliah. handphone. Enggak. Ganti handphone belum ganti handphone tuh. Dari waktu masuk kerja. Enggak, baru ganti sekali doang. Oh, saya. Oke. Sekali doang gitu kan. Ya selama 4 tahun di Nah. perusahaan sekarang ya, Bang, gitu kan. Terus 4 tahun ya? Lama juga ya? 4 tahun itu. Tahun ini 4 tahun. Mantap, mantap. Dan sekarang udah under ya. Enggak kerasa. Dan ikut Under, jalan-jalan. Ya alhamdulillah dah. Ya jujur ya, sebagai rekan kerja ya di tempat yang lama, ngelihat lu tuh emang ya salah satu orang yang dengan personality-nya bagus gitu, dari attitude, dari kejujuran, untuk knowledge mesin juga oke lah gitu. Makanya ya gue juga saat itu ngerasa ini orang akan berkembang nih di perusahaan ini gitu ngelihat. Cuman memang saat itu kan belum zamannya banyak pengangkatan ya, dan alhamdulillah sekarang diseling-seling gitu bagusnya sekarang lihat kayak gitu ya. Alhamdulillah dah ya, memang harus lo yang ada di sana sih. Gue sih setuju sih kalau lo ada di sana gitu, karena memang salah satu menurut gue ya personil yang bisa berkembang dengan pesat lah lu gitu. Jadi memang layak ada di sana. Dan dari cerita lu pun banyak perjuangan yang memang ujung-ujungnya itu untuk keluarga gitu. Makanya Allah masih jalan gitu ke lu gitu, buat sekarang ada di titik ini gitu. Berarti sekarang akhirnya kuliah ngambil hukum. Nah iya, itulah alasan kenapa saya ngambil kuliah. Nah, iya, kenapa tuh? Sama pekerjaan saya. Karena ya memang sih tujuan saya kuliah itu, Bang, jujur ya, maksudnya bukan ke arah mendrive diri saya untuk punya personal branding dan untuk bisa mendapatkan uang secara praktis terus grow up di pekerjaan. Mantap. Gila, ini kayak motivator nih. Cocok jadi motivator nih. Enggak. Benar, cocok. Ya jujur sih orientasinya itu bukan ke arah materialistis yang praktis gitu. Cuman ya aku sih ya pengennya dengan aku kuliah nih, Bang, seminimal mungkin saya itu bisa menjawab persoalan dalam hidup saya dengan pengetahuan saya sendiri gitu loh. Persoalan apa? Seminimal mungkin, terutama terkait dengan hukum. Gitu loh. Terutama terkait dengan hukum, karena ya sebenarnya kan menurut aku juga selama ini kan akademik itu kayak universitas itu kan ngebentuk orang-orang supaya bisa punya personal branding terus dia bisa kerja. Gitu kan, itu memang salah satu tujuannya. Cuman kayak untuk sekarang ini universitas itu lupa gitu loh bahwa ngebentuk orang yang bisa berpikir. Dalam artian ke arah situ tuh, Bang, untuk bisa ngebentuk orang-orang yang bisa berkarya dengan skillnya terus dengan pengetahuannya, tanpa dia harus
selalu bergantung hidupnya itu bisa bekerja ke orang lain. Iya, kayak pemerintahan sekarang ya. Gue kok dengernya kayak pemerintahan sekarang ya. Pemimpinnya apa ya, kayak ya nggak sesuai dengan tadi ya kemampuannya, tapi ditaruh di tempat yang memang itu tuh on point banget lah. Kayak sekarang nih ternyata deputi BI, tahu kan, akhirnya kan dipilih sekarang ternyata ponakannya presiden kan. Nah itu maksudnya ya kayak gitu, padahal sebenarnya katanya masih ada calon yang lebih bagus gitu, yang udah pengalaman gitu. Jadi kan kayak bukan ilmunya di sana tapi ditaruh di tempat yang bukan seharusnya, jadinya kan berantakan. Benar. Jadi ya itulah fungsinya kita belajar terus bisa menjadi orang yang Iya sih, keren sih. Kalau pikir lu sampai sana sih keren sih. Integritas. Gila, keren. Semoga ya orang-orang kayak lu nih ya bisa banyak di Indonesia, dan ya kedepannya Indonesia berubah lah gitu. Jujur gue udah capek banget sama berita-berita tentang Indonesia dengan presiden yang lebih support malah ke Amerika, dan astagfirullahaladzim, gue nggak tahu ya, kita rakyatnya bela Palestina tapi iya kita rakyatnya bela Palestina malah presiden bela Israel. Kayak gimana ya, kayak kita jadi kayak apa sih ini, mau kemana gitu. Gue jadi kayak berpikir pindah negara aja lah kayak gini gitu. Cuman ya gimana caranya gitu, kita udah lahir di sini ya, kayak nggak gitu bang. Nah makanya butuh orang-orang kayak lu nih banyak, dan bisa berpikir seperti itu, nanti akan memimpin negara ini ya. Semoga berubah gitu. Gue sih harapannya gitu. Dari pandanganku sih bang, terkait dengan apa yang ada di pemerintahan sekarang ini adalah cerminan wajah dari rakyatnya sendiri gitu. Nah, makanya yang harus dibenahi itu adalah tataran grassroots. Ini kayak ini nih, kayak materinya Panji nih di Mensrea nih. Iya nggak? Itu gue belum nonton sama sekali. Serius, Panji ngomong gitu. Jadi pemimpin sekarang adalah cerminan dari rakyatnya yang bodoh. Panji nyebutnya bodoh gitu. Menyebutnya bodoh gitu, karena kita terlalu pasrah dan nggak bisa mengkritik gitu. Satu itu bang, bahkan ya maksudnya aku boleh buka-bukaan juga di desaku sendiri bang ya. Itu ya praktek nepotisme itu bener-bener udah dipraktekin banget. Itu tatanan desa. Benar. Gitu loh. Ya karena apa? Dan nggak sembunyi-sembunyi ya sekarang mah. Nggak sembunyi-sembunyi. Dilihatin gitu ya. Enggak gitu ya. Baru 2 bulan kepala desa aku menjabat bang, dia udah umroh, bagusin rumah, beli mobil, sedangkan infrastruktur seperti jalan, berjalan. Iya, itu kejadian yang di Garut ya. Kemarin juga ada kan di Garut tuh ya. Iya. Dia mengkritik akhirnya, tapi dia diserang sama keluarga kadesnya kan. Iya. Itu baru yang 1 tahun. Sebenarnya banyak desa-desa di luar sana mempraktekkan hal seperti itu. Cuman warganya nggak berani ngeritik aja kali. Benar. Terus juga faktor anak muda yang apatis dan nggak peduli terhadap bodo amat gitu ya. Karena kan ya powernya anak-anak muda itu kan ya cukup punya efek juga. Betul. Kayak di Bulgaria ya, katanya melengsarkan pejabat dan pemerintahan yang korup sama Gen Z kan, anak-anak Gen Z-nya kan, karena mereka ya. Itu di Nepal kan, sorry. Bulgaria. Oh, di Bulgaria. Ya, Nepal juga ada. Cuman yang terakhir itu di Bulgaria yang Gen Z-nya akhirnya turun ke jalan kan, demo gitu, rame banget, dan akhirnya ya lengser. Nah, makanya ya kalau kayak kalian apalagi Indonesia ya banyak rakyatnya gitu, anak muda ya, coba deh bergerak gitu kan. Biar ya semoga ada perubahan lah gitu. Karena bang dalam 4 tahun lagi ya, tahun 2030 itu Indonesia akan mengalami bonus demografi. Apa? Akan mengalami bonus demografi. Bonus? Iya. Apa tuh? Jadi usia orang-orang yang produktif itu lebih banyak dibanding usia orang yang tidak produktif. Jadi angka anak muda itu lebih banyak dibanding angka orang-orang. Itu namanya bonus demografi. Bonus demografi. Oh, sebelumnya ada gak? Kayaknya sih terjadi dalam sebuah negara itu setiap 20 sampai 30 tahun sekali. Nah, produktifnya dalam hal apa? Ya usia anak-anak mudanya, Bang. Oh, iya, tapi yang bodoh sama yang pintar sama yang tadi apatis ya belum tahu kan kebagi-kebaginya. Itu makanya bonus demografi itu salah satu peluang negara buat bisa jadi negara maju bang. Contoh iya Vietnam. Betul. Nah
di Korea Selatan itu kenapa K-pop sekarang benar-benar lagi mendunia banget. Iya, iya, iya. Itu karena dia memanfaatkan anak-anak muda yang usianya, yang usia anak-anak muda itu Yang produktif. jumlahnya lebih banyak Oh. dibanding usia anak-anak tua. Nah, Korea Selatan itu masuk ke kulturnya tuh bang, ke budayanya. Oh. K-pop sekarang mendunia dan ya banyakkan semua orang itu ya justru tahu Korea Selatan ya jadi K-pop. K-pop, betul. Akhirnya di K-popnya itu sama di filmnya itu dia sambil jualin makanannya ya. Nah. Jadi kita tahu makanannya apa. Iya sih, pinter juga ya. Nah, Dia lagi main film, kita makan ini makan ini Iya. diselipin gitu. makanya Iya, yang, iya. yang sempat digaungkan sama presiden kita itu tahun 2030 kita akan mencapai Indonesia emas gitu. Tapi melihat struktur tata ruang politik yang sekarang kayaknya sih lebih ke arah cemas deh, bukan Iya, emas. bukan gitu. emas, betul. Bukan emas. Asoy, cemas Iya. kan emas. Asoy benar. As. Ya, gitu sih bang. Nah, ketertarikan lu terhadap yang kayak aktivis itu ya, kayak Kamisan, terus apa sih namanya tuh yang lu kadang bikin story itu tentang Cak Nun ya? Oh iya. Heeh. Sebenarnya sih pertama kali saya baca buku tuh bang, saya baca bukunya Cak Nun, Heeh. terus Sakir Kopi Don Pakir. Isinya tuh terkait dengan satir-satir untuk mengkritik tata ruang sosial sih, yang berkaitan dengan politik juga. Iya. Ujung-ujungnya gitu. Nah, aku mulai tertarik di Sospol karena bukunya Cak Nun dan aku sangat mengagumi sekali pikiran-pikiran Cak Nun gitu kan. Nah, terus ketemu teman yang sefrekuensi juga, tongkrongan yang memang sefrekuensi juga. Jadinya kan malah lagi tertarik gitu kan. Nah, terus singkat cerita, ya untuk di sekarang ini saya sering ke aksi Kamisan ya karena itu bagian dari sedikit kontribusi saya juga untuk bisa membuat Indonesia ke arah yang lebih baik gitu loh. Meskipun dengan kehadiran saya satu orang ini nggak berpengaruh gitu kan. Pengaruh Tapi lah. Iya maksudnya nggak berpengaruh banyak gitu loh. Tapi seenggaknya ya saya bisa menyumbang satu tetes air gitu kan untuk perubahan yang lebih ke arah yang lebih luas. Nah, itu Kamisan itu apa sih maksudnya? Itu aksi Kamisan itu kan aksi yang sebenarnya dari tahun 2007 sekarang gitu. udah berjalan 19 tahun. Mereka itu ya dari keluarga yang anak-anaknya itu hilang dan meninggal di tragedi Semanggi, terus di tragedi Talang-Sari gitu kan. Oh, yang demo-demo itu. Yang demo di tahun 98. Oh. Gitu. Mereka ingin menuntut keadilan karena kan sebenarnya itu adalah kejahatan HAM luar biasa. Oh, dan sampai sekarang nggak diusut dan sampai sekarang ya? nggak diusut dan mereka lupa akan hal itu. Nah makanya untuk Memperingati ya. untuk mengingatkan lagi bahwa pemerintah itu masih punya tugas yang masih belum selesai. Gitu. Aksi Kamisan itu jadi pengingat akan merawat ingatan-ingatan yang luka, terus harus bisa dikawal lagi agar ke depan itu tragedi yang sama tidak akan terulang lagi. Oh, tapi masih ada aja. Masih ada aja kan. Sekarang Iya. Bang, aksi Kamisan yang setiap hari Kamis sampai sekarang masih berlangsung. Itu seminggu sekali. Setiap hari Kamis doang. Iya, seminggu sekali. Iya, satu minggu Itu sekali. ngadainnya di mana acaranya? Di depan Istana Merdeka. Oh, Di depan Istana Merdeka. siapa yang nyelenggarain? Yang terlenggarain Dari keluarga itu semua? Enggak, bukan. dari semuanya, Bang. Jadi aksi Kamisan itu bukan hanya ada di Jakarta, tapi di setiap kota di Indonesia itu ada. Nah, yang menyelenggarakan itu adalah rakyat. Oh. Rakyat yang hatinya Dari jam berapa sampai jam berapa? itu di Jakarta dari jam 3 sampai jam 5. Oh, duduknya situ udah diem gitu sambil apa? Doa. Nyanyi. Enggak bang, ya kita pertama punya slogan-slogan yang berisi tentang protes-protes kita Oh. terhadap isu yang saat ini lagi santer, gitu kan. Terus kita orasikan di depan Istana Merdeka yang di situ dikawal sama polisi-polisi juga. Oh. Orasi, terus baca puisi perlawanan, terus juga ada musikalisasi puisi juga, ada musik juga sih. Oh. Hindia yang kemarin datang ya? Kenapa? Hindia yang datang ya? India, Si siapa? si Baskara. Baskara. Baskara terus Sukatani juga karena kemarin Iya, itu Sukatani, iya. tepat dengan 19 tahun aksi Kamisan. Refleksi Nah, itu bang. ramenya itu pas 1 tahunan itu ya? Kalau rame ya? Iya.
Kalau biasa-biasa itu enggak. Nggak terlalu rame sih bang, cuma selalu ada. Selalu ada, pasti ada ya. Ini bang, aku mikirnya ya dengan aksi kamisan yang selalu berjalan sampai sekarang 19 tahun, Indonesia masih belum berubah. Apalagi nggak ada orang-orang yang bersuara. Iya. Semakin dihuni oleh orang-orang yang nggak kapabel di bidangnya dan memakan keringat-keringat rakyatnya sendiri. Nah itu nggak ada pengacara yang apa ya, kayak sukarela buat bantu gitu. Dari lembaga bantuan hukum itu banyak bang. Banyak. Cuma emang dimentahin aja ya. Yang hadir, iya, cuma dimentahin aja karena sebenarnya gini sih yang jelas banget bobroknya Indonesia itu ketika ada orang-orang yang kritis, mereka yang demo yang sekarang dijadikan sebagai tahanan politik, aparat itu akan tegas banget tuh untuk mengadili mereka. Tapi sedangkan koruptor di luar sana, bahkan ada yang sampai ya mungkin hanya di penjara berapa tahun dan hanya di fasilitas enak-enak. Iya benar. Itu jadi obrolan rakyat di pojok sana terkait dengan hukum Indonesia yang tajam ke bawah tumpul ke atas itu real fakta. Pasti ya sih. Pasti gitu. Mereka sangat ganas banget dengan rakyat-rakyat. Betul. Yang itu aja belum ada hukum, maksudnya hukumannya ringan ya, yang Afan tuh yang apa Barakuda itu yang melindas tuh ya, hukumannya ringan, malah aktivis yang itu malah dihukumnya setahun, tapi udah bebas ya si Laras itu ya. Laras itu udah bebas tapi bersyarat ya. Ambigu juga, iya. Dia kan divonis 6 bulan bersalah ya. Kan? Cuman sekarang bebas bersyarat, tapi dalam tuntutan itu 1 tahun dia nggak boleh bersuara lagi. Berarti kan dia dibungkam. Oke, secara jasad dia bisa keluar dari penjara. Secara pikiran dia dibungkam gitu. Nah, dalam dunia hukum itu bang, yang namanya keputusan hakim itu bisa dijadikan jurisprudensi. Jadi itu bisa jadi fatwa bagi hakim-hakim yang lain ketika menangani kasus yang sama gitu. Oh jadi maksudnya jadi fatwa hakim. Fatwa hakim itu maksudnya keputusannya bisa disebar luaskan gitu ya. Betul. Dengan itu sah. Nah, logikanya ketika ada orang-orang yang kayak Laras, dia itu akan dilakukan hal yang sama. Mereka ditahan. Iya, kayak yang di Riau ya. Yang di Riau ya. Betul. Dibebaskan tapi dengan syarat pikiranmu harus diam. Iya, sosial media dihapus gitu ya, diblok ya. Yang dengar Panji juga katanya mau dipanggil ya. Iya. Itu sih makanya ya. Kenapa mereka lebih fokus sama orang-orang yang mengkritik ya? Iya. Demi kebaikan Indonesia gitu. Benar. Dan gue sih juga setuju tuh yang Pak Anies sekarang lagi bikin partai ya, yang Gerakan Bangsa ya kalau nggak salah ya. Ya semoga itu juga bisa jadi gebrakan juga sih. Dan gue juga salut sama tiga orang itu tuh, Dr. Tifa, Roy Suryo sama siapa? Satu lagi tuh. Ya yang lagi berjuang juga lah menurut gue buat kebaikan Indonesia juga gitu, bukan buat diri mereka sendiri kok gitu ya. Maksudnya orang-orang kayak gitu harusnya disupport gitu, dengan anak-anak muda yang memang punya pikiran-pikiran yang maju gitu, buat Indonesia lebih maju juga gitu. Karena ya kalau misalkan demo yang terkait dengan DPR yang kemarin rakyat menuntut bubarkan DPR itu nggak mungkin bisa dalam negara demokrasi. Sama Polri bubarin. Ada trias politika kan. Nah maksudnya dalam trias politika itu dari legislatif, eksekutif, dan yudikatif ini dia tuh check and balancing antara satu dengan yang lainnya. Jadi tidak ada kekuasaan badan yang mutlak. Betul. Nah, makanya kalau DPR dibubarin itu nggak bakal bisa menurutku. Nah yang perlu dituntut itu adalah kualifikasi orang-orang yang bisa jadi DPR. Nah setuju. Kualifikasinya. Iya. Bukan iya benar. Dibubarin karena iya boleh lah kalau itu boleh lah ya. Kayak ada tesnya, psikotes lah gitu. Apakah ada minimal orang-orang yang bisa jadi DPR itu S1? Iya nggak ada. SMA ya. Udah gitu banyak yang SMA-nya itu, gue punya kenalan lah waktu itu ya, orang yang kerja di sebuah departemen yang meng-approve bahwa ini adalah dia sudah lulus SMA gitu deh ya. Punya kenalan lah bapaknya gitu kan. Lagi main ke rumah dia, tiba-tiba datang kayak caleg gitu, bawa koper. Terus saya nggak mau ya, untungnya si bapak itu memang alhamdulillahnya nggak bisa tergoda gitu, emang orangnya baik gitu ya, emang dia kerja di situ tapi rumahnya
rumahnya bilang jelek ya jelek lah, dia departemen yang itu loh yang meng-approve bahwa dia sekolahnya lulus atau enggak gitu. Ya harusnya rumahnya bagus dong, punya mobil emang enggak start. Ya punya motor doang, temen gue juga biasa-biasa banget, rumahnya nggak bisa masuk mobil gitu. Dan menolak mentah-mentah bahwa si caleg itu, calon legislatifnya itu adalah lulusan, padahal dia nggak lulus SMP pun nggak lulus, lulusan SD doang gitu. Dia cuma meng-approve lah bahwa ini dia bisa lolos dan dia menolak gitu ya. Semoga banyak orang-orang baik kayak gitu, dan emang setuju sih mendingan kualifikasinya yang harus diketatin gitu ya, sama ya walaupun S1 tapi ya ada psikotesnya lah gitu, kayak kerja aja ada psikotes kok gitu ya kan. Masa buat mimpin rakyat sebagai perwakilan rakyat nggak ada psikotes tuh bisa-bisa masuk tuh gara-gara dia artis tuh, punya nama tuh gitu ya, punya duit ya. Iya benar, setuju X sama statement lu itu, gue setuju sih gitu. Nah balik lagi Bang, dengan pilihanku ngambil hukum ya, baru di akhir nanti gitu. Maksudnya bukan di akhir dari sebuah kehidupan ya. Iya. Karirku yang sebenarnya yang aku ekspektasikan banget itu bisa kembali ke desa, menata desa dengan sosial yang lebih makmur lagi, sehingga karena Bang, desa itu kan adalah salah satu tempat yang sumber dayanya itu bisa terpenuhi semua. Betul. Aku mikirnya bahwa orang yang hidup aman itu bukan orang yang hidup dengan uang yang banyak, tapi hidup di lingkungan yang sumber dayanya itu bisa terpenuhi. Betul. Gitu. Nah, desa itu kan adalah salah satu ruang lingkup kecil yang bisa kita waraskan dulu nih, terkait dengan pikiran mereka. Milik kades itu jangan lihat dari amplop. Betul. Gitu kan. Dan itu ya sebenarnya sih harapanku bisa menciptakan orang-orang dari desa yang bisa jadi pemimpin nanti di pusat, bahkan dengan menjaga kewarasan tersebut. Betul. Setuju. Berarti nanti di perusahaan ini ya nggak bakal lama ya? Iya. Dirimu itu bukan tujuan ya. Berarti nggak akan. Sekedar kerja aja sih. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya memang ini buat. Bosku nih sebenarnya. Nggak apa-apa ya. Kan pengalaman aja. Tak tandain nih. Tapi bagus sih, maksudnya ada anak muda kayak lu punya pikiran kayak gitu. Kadang malah orang-orang yang ada sekarang di tempat yang perusahaan sekarang nih pasti mikirnya ya gue pengen niti karir sampai benar-benar sampai selesai gitu di sini gitu. Maksudnya sampai di levelan tertinggi lah gitu, karyawan tetap lah ibaratnya gitu lah ya. Tapi ya lu punya pikiran ya malah pengen balik ke desa buat ngebenahin semuanya, karena kalau desanya udah bagus kan pasti ya ke kotanya juga insya Allah juga jadi bagus ya gitu. Karena Bang, yang aku lihat sekarang ya, desa itu hanya sebuah tempat untuk kita dilahirkan dan untuk kita dikubur. Meninggalkan. Iya, betul. Jadi sebagai anak rantau ya. Orang-orang yang grow up di perantauan sekarang, banyak yang sukses sekarang, dia melupakan desanya, dan desanya itu tetap dihuni oleh orang-orang yang pragmatis gitu. Yang pragmatis dalam berpikir ya, maksudnya ketika dikasih jabatan dia memanfaatkan akan dihuni dengan orang-orang seperti itu terus. Sedangkan orang tua kita sama adik-adik kita itu ada di lingkungan itu gitu. Betul. Setuju. Keren nih, gila. Daging juga, nih. Wajar juga Bang, maksudnya melihat anak-anak muda di Jabodetabek yang hidupnya itu fokus dengan karir. Aku wajar banget. Dan itu memang nggak ada yang salah gitu loh. Mereka fokus dengan dirinya sendiri karena apa? Karena hidup di Indonesia itu nggak senyaman itu gitu loh. Iya, benar. Mereka pengen cepet dapat kenyamanan secara finansial gitu kan, terus hidup bisa lingkungan kerja yang terpenuhi. Karena sekarang dengan adanya undang-undang cipta kerja itu kan industri sekarang banyak banget Bang. Betul. Nah setiap industri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Tapi apa lu ya? Terkait dengan gila. Undang-undang dasar amal nggak? Iya, maksudnya setiap industri itu wajib bayar pajak ke pemerintah sebanyak 22%. Setiap pendapatannya dalam 1 bulan tuh Bang. Nah, itu bagi perusahaan yang menetap di sini kayak perusahaan saya yang sekarang, gitu kan. Dan limbahnya itu ya sebagai tanggung jawab dari adanya industri harusnya bisa dikelola sendiri sehingga tidak mencemari lingkungan.
Nah, sekarang dengan adanya undang-undang cipta kerja, bukan industri manufacturing yang dibangun terus itu, bahkan industri secara ekstraktif juga bang di daerah Sumatera, di daerah Papua gitu. Kayak pertambangan nikel, batu bara. Oh iya, yang lagi rame ya. Iya. Nah, terkait dengan hilirisasi juga yang digaung-gaungkan oleh Gibran gitu kan. Oke, lempeng amat tuh Gibran ya. Transformasi dan gitu. Itu Indonesia dengan segala sumber daya alam yang kaya ini nggak ada impactnya sama sekali buat rakyat bang. Iya. Rakyat Setuju. bahkan tetap banget nyari pekerjaan susah. Iya, susah, miskin makin miskin. Ya iya. Gitu. Yang kaya makin kaya. Nah, contoh di Arab Saudi, dia sebuah negara yang ideal tuh bang dengan satu sumber daya alam. Iya, minyak, betul. tingkat kemiskinan di Arab Saudi itu rendah. Iya, rendah banget sih. Indonesia apa sih yang nggak punya? Punya sumber daya alamnya, nikel, kayu. Ya, Wah, gila sih. Benar-benar setuju tuh. Gua bingung juga ya, kita punya sumber daya alam yang melimpah, tapi kok kenapa banyak banget yang masih miskin ya gitu ya. Nyari kerjaan susah, sedangkan di tempat negara lain tuh bayi baru lahir aja udah jadi jaminan negara gitu. Betul. Buat sakitnya, buat sekolahnya gitu. Kenapa kita nggak bisa kayak gitu ya? Benar. Karena memperkaya diri sendiri pemimpinnya gitu. Hal-hal yang sederhana juga kayak air keran di Inggris itu punya kualitas air 100% loh. Jadi itu dia bisa minum langsung dari keran. Iya, yang diinjak. Iya. Kalau di Indonesia itu justru paling rendah di Asia Tenggara. Ya nggak bisa langsung minum ya. Betul. Iya. Itu kenapa? Itu karena limbah dari industri dan domestik di air, sehingga kandungan air itu bisa mengandung mikroplastik. Dari mikroplastik itu akan berefek pada ikan. Oh ini ikan di Indonesia nih? Iya. Ikan yang tadinya jantan itu bisa intersex bang, bahasanya berubah menjadi betina. Kalau populasi ikan jantan itu semakin mengecil dengan ada betinanya doang, ya itu bukan nggak mungkin ikan itu akan punah. Baru tahu nih gua pada jurusan biologi nih. Tapi pernah dengar ada perubahan kelamin, cuman efeknya itu dari limbah. Dari limbah domestik dan limbah industri. Alah. Nah, efek buat emang ikannya nggak bisa sejenis tuh, lesbi gitu. Ikan lesbi. Iya, tapi lesbi nggak bisa berkembang biak ya. Iya. Nah, efek pada manusianya itu ditemukan ya, maksudnya ada sumber juga yang mengatakan bahwa dalam kotoran manusia itu mengandung mikroplastik, bang. Anjay, berarti kita juga. Iya, benar. Kalau kita minum air keran tanpa dimasak gitu. Oh iyalah, kalau itu sih iya. Kalau Indonesia itu sebenarnya sih nggak ada yang salahnya. Gak ada salahnya sama sekali buat ngebangun industri sebanyak mungkin, karena itu akan berefek juga pada pendapatan per kapita sebuah negara gitu loh. Cuman Indonesia itu nggak tegas buat ngurusin setiap industri supaya limbahnya itu bisa diakomodir lagi sebenarnya. Apalagi kan sekarang banyak industri yang udah masuk ke ruang-ruang hulu bang, dari air gitu. Contoh perusahaan air minum. Oh iya. Perusahaan air minum dalam kemasan itu juga mengandung limbah. Padahal air ya? Padahal air bang. Kocak ya. Jadi kalau ngobrolin Indonesia makin tahu ya, makin pesimis ya. Iya. Tapi emang kalau ngomong sama dirimu panjang nih kayaknya. Cuman kayaknya ada nanti nextnya kita bikin sama Ik lagi kali ya buat episode tentang ya pemerintahan gitu, karena kan yang kita mau tarik dari kisah ini kan adalah inspiratif sama nggak apa-apa sih sama motivasinya gitu, tapi bagus gitu karena bisa memperdalam ilmu tentang hukum sama pemerintahan gitu, jadi pada melek lah gitu orang-orang kayak lu itu. Ya paling mungkin ini terakhir kali ya, karena udah mau 1 jam gitu dari Ik lah gitu. Apa sih gitu yang akhirnya menjadi titik balik Iik gitu dalam perjuangan Iik dalam hidup sampai ke titik ini tuh apa gitu? Satu nih bang, karena orang yang aku cintai saat ini masih orang tua, saya masih belum punya calon gitu kan. Ini sih bukan iya nggak apa-apa benar.
Karena kita bisa fokus yang jadinya. masih aku cintai. Betul. Gitu kan. Terus dua, gitu. Saya ingin memanfaatkan usia muda saya ini dengan survive sebanyak mungkin. Betul, betul. Makanya maksudnya bukan nggak bersyukur sekarang udah dapat pekerjaan, harus dapat pekerjaan gitu. Saya sebenarnya masih ada kesempatan banyak buat lebih dari ini, survive ke hal-hal yang lain. Gitu. Terus tiga ya bahwasanya usia 20-an itu adalah kita bikin sebuah tangga untuk bisa menuju usia 30-an yang kita idealkan. Gitu. Terus ya cepat ya. Kenapa saya lagi semangat-semangatnya di usia 20-an karena banyak tragedi-tragedi besar sih yang akan saya lewati gitu loh. Maksudnya untuk yang dekat-dekat ini wisuda gitu, menikah. Bahkan maksudnya kita nggak tahu kita meninggal ataupun ditinggalkan gitu. Jadi 5 pergi haji jika mampu. 5 pergi ke Kenya. Apa nak? Kemnu Barcelona. Oh, oke. Amin. Umroh bola ya. Umroh bola. Umroh bola itu, gue juga pengen ke Old Trafford. Ya berarti sama sih sebenarnya ya, kayak balik lagi ke support system ya. Pasti pertama keluarga gitu. Kalau yang udah punya istri pasti istri, yang udah punya suami pasti suami gitu, dan sama anak gitu. Jadi yang tadi gue bilang, lu dididik dari iman dan kasih sayang yang cakep gitu, yang bagus gitu dari orang tua. Jadi lu yang tadinya anak yang dalam keluarga yang berkecukupan, tiba-tiba dikasih ujian atau keadaan yang memang lu harus berjuang gitu. Nah jadinya ya lu jadi pejuang rantau nih gitu, dan akhirnya survive sampai sekarang. Dan semoga ini bisa jadi inspirasi dan motivasi teman-teman pejuang yang lain yang sedang lagi berjuang buat hidupnya, buat pekerjaannya. Jadi jangan putus semangat, dan paling penting jangan bunuh diri gitu. Nggak penting bunuh diri, jatuhnya masuk neraka juga gitu. Jadi cari satu orang atau teman yang memang mau dengerin kita buat cerita. Nggak usah perlu solusi deh, yang penting dengerin kita buat cerita aja, keluh kesah kita gitu. Jadi tetap semangat, tetap jalanin hidup gitu, walaupun dikasih ujian sama Allah yang berat. Karena dikasih ujian sama Allah itu ya kalian itu mampu buat ngejalaninnya gitu. Gimana tinggal kalian sendiri aja yang nyari solusinya gimana gitu sih ya. Dari Tuan Takur itu aja sih, dan thank you Ik. Nanti paling ada episode selanjutnya sama Ik ya, kita ngomongin Indonesia nih, mau dibawa kemana gitu ya Ik ya. Dibawa kemana? Bang, saya boleh satu lagi nggak Bang? Tadi boleh banget dengan obrolan Bang Opik. Jangan sampai bunuh diri. Iya. Setiap anak muda pasti pernah mikir ke arah situ sih. Itu loh, cuman yang aku temuin bagus banget di buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Punya? Penulisnya saya lupa Bang, cuman di situ pesan yang terkandungnya itu sebenarnya kita itu jangan bunuh diri dulu karena masih ada mie ayam yang enak di luar sana. Oh iya, pernah dengar. Jadi lebih ke arah pernah dengar. Alasan untuk menjeda bunuh diri kita harus ingat hal yang pernah dengar. Iya, ingatlah sesuatu yang indah di masa hidup lo sebelum lo mutusin buat bunuh diri gitu. Ya. Itu aja. Oke. Sip, thank you Ik. Ya. Thank you. Tos dulu dong. Thank you. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.